banyak umat Islam menyembah Allah tapi sedikit sekali tahu tentang Allah itu. Nah, ini masalahnya. Jadi menjelaskan itu. Jadi menurut Anda gerakan-gerakan itu sama sekali itu bukan itu yang dimaksud dengan sholat. Bukan itu yang dimaksud salat. Itu hanya gerakan. Wujud Allah itu Muhammad, betul? Aku jelaskan. Muhammad itu yang ada di sana itu jasmani yang dikuburkan. Muhammad yang ada di sini seluruh manusia itu pasti ada Muhammadnya. Baik Kristen, Katolik, buset dah. Lain hanya untuk mengingat Allah di dalam Islam. Al-Quran juga menjelaskan seperti itu. Jadi kata salat ini tidak seharusnya melalui ruku dan sujud itu. Karena Al-Quran sendiri mengatakan tujuan salat adalah mengingat Allah. Itu aja. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Video kali ini sangat menarik. Mengapa menarik? Karena seorang pria yang mengaku muslim bertentangan dengan pria muslim lainnya. Karena ia mengatakan sholat adalah hanya gerakan. Pria ini mengaku sudah meninggal ritual sholat sejak 2 tahun silam. Lalu Edis menguji pria tersebut dengan menyuruh baca ayat-ayat sholat, dan pria itu langsung membacakan ayat-ayat sholat. Karena banyak yang penasaran dengan pria tersebut, apakah dia menyamar sebagai berkeyakinan muslim. Baiklah, langsung saja kita saksikan pernyataan-pernyataan pria tersebut. Diskusi antar umat beragama bukan hanya tentang berbagai informasi atau menjelaskan ajaran agama tertentu, tetapi lebih dari itu. Ada tentang membangun jembatan pemahaman dan saling menghargai. Edukasi dalam diskusi agama mengajarkan kita untuk menjadi lebih terbuka, lebih empati, dan lebih bijaksana dalam menghadapi keberagaman. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan untuk saling membenci. So, jadilah pendengar yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati. Mereka tidak tahu arti dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja pun tidak tahu mereka. Itu masalahnya. Tapi kayaknya abang asumsi liar loh. Masalahnya huruf ba di dalam hati itu di mana lagi huruf ba di dalam? Tapi kita klarifikasi dulu lah ya dengan muslim yang lain ya. Karena masih banyak yang meragukan keislaman Anda ini. Padahal kemarin Anda udah dites sampai dalam-dalamnya itu. Sampai bacaan sholat begini-begini. Bacaan sholat masih ingat? Halo? Halo? Ali Setia? Ya? Bacaan sholat masih ingat? Bacaan salat bagaimana, Bang? Iya, bacaan sholat apakah Anda masih ingat? Anda masih sholat nggak ini? Atau Anda sudah meninggalkan sholat? Katanya udah meninggalkan sholat. Sudah lama meninggalkan, Bang. Tapi saya masih ingat lah. Tapi tak semuanya lah. Masih ingat. Coba gimana? Ya, seperti takbiratul ihram, Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahu akbar kan itu kan sudah lama. Tapi Anda tinggalkan ya ritual seperti itu ya. Memang banyak sudah lama saya tinggalkan, Bang, ada 2 tahunan lah barusan. Setelah saya coba di follow ya guys, coba di follow ya guys muslim. Halo? Coba sebentar ya, saya kasih naik lagi ini. Soalnya banyak meragukan keislaman Anda gitu. Udik boy. Halo Udik boy. Terima kasih diizinkan naik. Ya, silakan naik. Silakan nyalakan kamera dulu Udik boy. Kamera ini apa? Tak boleh hidup ini.
Baik, kita kasih naik lagi ya. Kasih naik ada Putri Giawatri. Putri Giawa. Ya, Putri Giawatri. Halo Putri Giawa. Oke, masih macet. Ya, gimana? Aldi Setia, mungkin intinya apa yang membuat Anda meninggalkan ritualisme Islam itu sehingga Anda tidak lagi menjalankannya? Ya karena begini Bang, dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa tujuan salat itu tidak lain hanya untuk mengingat Allah di dalam Islam. Al-Quran juga menjelaskan seperti itu. Jadi kata salat ini tidak seharusnya melalui ruku dan sujud itu. Karena Al-Quran sendiri mengatakan tujuan salat adalah mengingat Allah. Itu aja. Jadi buat apa kita bingung-bingung, repot-repot ini dan itu, karena memang Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu. Cuman intinya harus salah satu ingin mengingat Allah itu harus tahu tentang Allah itu sendiri. Maka ulama mengatakan banyak umat Islam menyembah Allah tapi sedikit sekali tahu tentang Allah itu. Nah, ini masalahnya. Jadi menjelaskan itu. Jadi menurut Anda gerakan-gerakan itu sama sekali itu bukan itu yang dimaksud dengan sholat? Bukan itu yang dimaksud salat. Itu hanya gerakan. Tidak ada fungsinya ke masalah salat. Artinya tidak ada sangkut pautnya, tidak ada. Tahun saya meninggalkan karena setelah saya perdalami, oh begini semuanya. Jadi saya tinggal karena semuanya seperti juga puasa. Itu saya tinggalkan karena bukan manusia yang berpuasa itu, tapi berpuasa itu adalah jiwa yang sesungguhnya. Ini nampaknya dia ilmu kadikjayaannya nih terlalu tinggi nih. Jadi segala yang literal harus. Ini ibarat kata Wiro Sableng ini ajian ngerogoh sukmo. Iya, udah ajian ngerogoh sukmo ini kalau ibarat Wiro Sableng ini. Ini berbahaya ini saudara-saudara. Oke lah. Kita mau naikkan yang muslim nih Bang, karena banyak yang muslim tuh meragukan Anda ini, tapi oke, coba kita naikkan ya. Ada Mama Inaya. Silakan nyalakan kamera Mama Inaya. Buat Edis dan siapa itu yang muslim? Aldi Setia. Ya, silakan nyalakan kamera. Aldi Setia. Ya, silakan nyalakan kamera Bu. Tidak pakai baju. Ntar saya pakai baju dulu. Oh, bapak-bapak ternyata. Ibu bapak ini. Lihat contoh-contohnya orang seperti ini. Sudah tahu ingin naik, baju tidak pakai. Apakah itu hukum Islam, apakah begitu kira-kira? Tapi mereka tidak sadar itu. Bahkan mereka senang kalau ngomongin tentang Allah dan Muhammad tuh sambil nggak pakai baju dan sambil merokok. Nggak pakai baju merokok. Makanya saya bilang tambahin bir bro. Nah gitu. Biar keren. Nah itu mereka ini mengaku Islam. Kayaknya sama sekali kepada mereka. Makanya mengaku Islam sementara hukum Islam itu diinjak-injak sendiri. Ini masalah mereka. Satu dua. Ya silakan Mama Inya, silakan nyalakan kamera. Ini kau mengambil baju apa ngambil mic perangkat mikrofon? Ini mereka ini bohong-bohong, tipu-tipu tiap hari. Aku udah pernah bohong. Ya silakan, kameramu mana? Aku muslim sejati. Aku muslim sejati. Kameramu mana bro? Kamera aku tertarik silakan. sama Aldi Setia. Aku udah ada hubungan dengan Mas Idis ya. Oh, silakan. Mas Idis Kristen. Silakan. Ya. Aku mau nanya sama Pak Aldi. Karena nggak ada kaitannya sama saya tinggal sebentar. Ingat, yang dikatakan arti ingat sama Allah. Aku nanya, apanya yang ingat? Jasadnya, nyawanya, rohnya, sirnya? Tunggu dulu Bang, Aku mau nanya. Soalnya pas Aldi tadi meninggalkan sholat
meninggalkan puasa itu sudah melenceng dari aturan syariat Islam yang sudah ditata dengan rapi oleh Rasulullah SAW. Jadi abang kalau bertanya satu pertanyaan dulu biar tak hilang satu persatu kepada saya. Jadi satu dulu pertanyaan lemparkan kepada saya dan saya harus siap menjawab. Dan apabila abang kurang puas, nanti akan menanyakan kedua kali, itu boleh. Nanti pertanyaan takut hilang bang, takut dilupakan satunya itu. Jadi satu-satu dulu, silakan. Itu sudah saya tidak mau panjang-panjang atau tidak mau lama-lama di atas ini. Saya kan hanya tertarik sama keterangannya Bapak Aldi. Tar dulu. Jadi yang pertanyaan tadi, apanya Tuhan itu diingat? Apakah ruhnya? Apakah itu apanya? Begitu kan? Pertanyaannya begitu kan tadi? Iya. Gua ya. Jadi ya, begini ya. bang. Jadi begini bang. Tuhan itu serupa dengan manusia. Ada satu kitab mengatakan seperti itu. Serupa dengan makhluknya. Ada. Maaf Pak. Makanya ini numpang ya. Terus. Makanya bang, kalau ingin kalau mengingat Allah itu harus melihat wajahnya. Terus Itu. Ya apalagi? memang Wajah Tuhan itu harus kata-kata ingat di situ bertemu. Mungkin gini aja lah. Sama hanya dengan Kalian kalau rapat ya. masalah Islam, soalnya rapat masalah Islam ini nggak beres-beres gitu loh. Gimana kalau dulu sih kalian buka komal masing-masing gitu lah. Masalahnya bang, Islam ini kebanyakan tidak tahu Allah itu seperti apa. Hanya dia menyembah nama itu. Dia tak tahu wujudnya Allah itu seperti dia tidak tahu. Itu memang kebanyakan banyak mereka. orang awam begitu. Memang banyak orang awam begitu. Nah, masalah bang. Aku bikin jempol sama pendapatmu. Aku bikin jempol. Wujudnya Tapi Allah yang itu tidak Muhammad bikin betul nggak, Ali jempol, Setia? Yang tidak bikin jempol kamu mendiadakan sholat yang sudah ditata rapi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syariatnya. Kamu kalau makan tidak pakai tangan nggak? Urusan Tuhan, saya katakan dari awal, urusan Tuhan jangan samakan dengan urusan manusia. Ingat itu. Tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Contoh, Kamu merusak tatanan. Sebentar. Gini syariat. intinya begini. Ilmu Ali ini Setia, ada syariat, ada apakah- tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Tahu kamu? Itu pasti kamu. Gini Ali Setia, apakah wujud Allah itu adalah Muhammad? Ya. Ya, Ya, mereka bagaimana? tidak, Bang. Mama Ya, mereka Inaya, wujud Allah itu Muhammad, betul? Aku jelaskan ya. Aku jelaskan. Ah. Muhammad itu yang ada di sana itu jasmani yang dikuburkan. Muhammad yang ada di sini seluruh manusia itu pasti ada Muhammadnya. Baik Kristen, Katolik, Buset dah. itu dah. Benar nggak? Ali Setia, bro, suaramu berisik banget, bro. Coba dikondisikan Wa dulu ya. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada di mana? Sebentar. Ini, bro, suaramu berisik banget, bro. Ali Setia, saya turunkan dulu ya. Oke, Bang. Oke. Suara dia berisik sekali nih, nggak tahu. Ya, memang suara banyak apa. orang kerja, Bang. Banyak Oke. Coba, Mama Inayah. Jadi menurut Anda Muhammad itu adalah wujudnya Allah? Oh, semua, Mas Idis juga, semua. Maaf Mas Idis. Enggak, gini. Enggak, ini dulu dijawab. Apakah Muhammad itu adalah perwujudan Allah? Allah yang nampak? Mas Idis. Waduh, dijawab dulu dong. Mau jawab saya. Dijawab dulu. Mas Idis. Apakah Muhammad itu adalah Allah yang nampak? Tidak segampang itu saya menjawab. Terus gimana? Mas Idis bukan level saya. Terus gimana? Bukan level saya. Mas Idis kan kuliah kan? Kuliah. Mas Terus gimana? Kalau kitab itu tidak ada hubungannya dengan itu. Bukan level itu. Sudah Mas Idis Pak. Waduh, Tadi nggak sudah ada sebut. jawabannya. Cuman bukan level, bukan gini loh. Pertanyaan saya itu simpel. Apakah Ya, tidak bisa saya Muhammad menjawab itu di level adalah wujud daripada Allah yang tidak terlihat? Saya tidak mau kasih jawaban kalau di lab ini.
Ini mahal. Ya udah. Selamat tinggal kalau begitu. Apa yang mau diharapkan lagi? Orang ditanya begitu langsung belit-belit muter. Gimana sih saudara-saudara? Aduh. Aduh. Friska Collection. Ya, Friska. Silakan nyalakan kamera, Friska. Halo? Friska? Halo, selamat siang Bang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Ya, siap. Selamat siang. Ya, selamat siang juga, Bang. Abang Oke, Muslim, siap. Bang? Mau nanya Bang? Enggak, Abang Muslim. Halo, suaranya nih. Alhamdulillah Muslim Bang. Oke, silakan, Bang. Silakan. Muslim ya. Alhamdulillah. Apa yang ketawa Bang? Kenapa? Ya gimana Bang? Gimana Bang? Gimana? Maksudnya gimana? Temanya. Betul tidak Muhammad telah mengontrol atau merajai hidupmu? Jadi gimana Bang? Kami mengikuti Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Bang. Nih, coba lihat tangan ini. Coba lihat tangan ini. Sebentar, coba lihat tangan ini. Udah lihat? Apa? Lihat, kelihatan? Siapa Siapa coba yang dibaca. mengendalikan seorang muslimin? Siapa yang mengendalikan Ya seorang udah, muslim? siap, itu udah kebaca sebenarnya. Mengendalikan maksud gimana Bang mengendalikan? Mengendalikan yang membuat hidupmu itu harus ke mengendalikan sini. itu gimana maksudnya? Iya, yang membuat hidupmu itu harus ke sini, harus begini. Orang muslim ngamuk kita dikendalikan. Oh, ini suaranya delay nih, teman-teman. Oke, coba bagusin dulu sinyalmu. Ini delay, itu orang delay. Kita ngomong sama dia, terus suara kita itu diterima 3 detik begitu, jeda. Jadi kita udah ngomong nanti ganggu, itu ganggu banget kayak gitu. Itu perkara sinyal dia. Iya, Iqbal. Oke, kita kasih naik lagi, ada Jones. Iya, mana ini yang dari Jepang ini, mana ini? Kita sudah janjian loh, sebentar ya, saya lihat dulu ya. Waduh, apa jangan-jangan dia tertimpa? Sebentar, saya lihat ya. Waduh, tertimpa ini saudara-saudara. Ini begitu banyaknya saudara yang mengajukan permintaan naik. Sebentar. Waduh, teman-teman, ini terlalu banyak ini yang mengajukan permintaan naik. Ini teman-teman, ada berapa ini? Ada 88. Gimana saya mau melihatnya ini, teman-teman? Waduh, sampai lupa saya, teman-teman, ada janji kita mau diskusi. Waduh, bentar ya. Sebentar. Waduh. Teman-teman nggak kelihatan lagi dia ini. Yang mana dia kemarin ini? Rita. Ini kayaknya ada yang error teman-teman dengan Tok ini teman-teman. Jadi orangnya sebenarnya sudah nggak di situ lagi teman-teman. Tapi di antrian dia masih ada. Nah ini kayak ini teman-teman bisa lihat nggak yang saya naikkan ini? Di sini namanya Rita Sarah. Sudah saya naikkan dia, tapi nggak nyangkut-nyangkut. Oh, banyak anunya ya, banyak cookiesnya ya. Oh, bukan. Saya rasa dia ini udah pergi dari kolom antrian, tapi masih di sini. Iya, ini banyak cookiesnya ini, berarti harus dihapus-hapus. Udah terlalu banyak cookiesnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sarannya teman-teman ya. Ya, itulah teman-teman, kita hari ini agak awal ya diskusinya ya, agak awal. Ngeheng.
Iya mungkin ya teman-teman ya. Oke, Rijal Motor lah. Ini kalau ini langsung nyambung dia pasti. Pasti langsung nyambung. Coba. Nah, kan nyambung kan nyambung. Kalau masih ada orangnya nyambung. Saya rasa orangnya itu udah pergi gitu loh. Orangnya sudah pergi tapi masih ada di sini antrian, dia masih ngantri di sini padahal dia udah pergi. Makanya masih 88 orang nih, 92 bahkan. Aduh, pusing saya mau naikin yang mana. Nah, silakan Rijal. Des. Kenapa aku nggak mau kau naikin lagi, Des? Udah jarang sekali. Barusan kamu saya lihat ngajukan permintaan naik, sebelumnya nggak ada. Nggak, 2 hari yang lewat aku dari pertama kau live sampai habis. Ini Rijal, kau lihat ini ya. Saya klik ini kolom antrian, ini 92 guest request. Banyak sekali tuh. Saya sampai pegel saya ngelihat yang mana ini. Ya, gimana Rijal? Poinnya sudah ketemu Rijal, ya, bahwa yang mengendalikan, yang mengatur, yang mengontrol umat Islam, makanya dia masuk kamar mandi pakai kaki ini, keluar pakai kaki ini, makan pakai tangan ini, begini-begini. Semua yang mengontrol dan mengendalikan itu adalah Muhammad, betul? Ya, Nabi Muhammad itu menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Kan nggak nyambung kan yang ditanya ini. Kenapa sih nggak baru pertama udah nggak nyambung, Jal? Enggak, itu kan kau suruh tadi kan. Gini aja lah, saya praktekin dulu aja lah sama orang Kristen biar kamu paham. Gini. Inti esensi dari ibadah itu kan kata dasarnya adalah a'bud atau penghambaan diri. Nah, esensi dari penghambaan diri itu adalah bagaimana hidup kita ini dikontrol atau dirajai oleh Dia, betul? Betul? Penghambaan diri yang kau maksud. Dis, kau jangan mengalihkan topik dulu, jangan mengalihkan topik. Gini, esensi, dengar dulu Jal. Esensi dari apa yang kita baca dalam Bible adalah bagaimana supaya orang itu hidup dengan cara menghambakan diri kepada Bapa di sorga. Nah, caranya apa itu? Gimana? Dengar dulu, Rijal. Oke, baik. Apa itu menghambakan diri kepada Bapa di sorga? Artinya kita menuruti kehendak Dia. Gimana cara menuruti kehendak Dia itu? Dengan cara melakukan firman-firmannya. Nah, firman-Nya itu, ya kan, datang sebagai manusia. Namanya adalah Yesus. Nah, jadi bagaimana cara taat kepada Bapa di surga? Dengan cara taat kepada Yesus. Itu sudah. Nah, sekarang Yesus kan nggak di hadapan kita ini, ya kan? Nah, bagaimana caranya taat kepada Yesus itu? Taat dengan rohnya, roh kudusnya, roh yang ditaruh di dalam hati kita. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, kita ngikutin itu. Nah, bagaimana cara kita biar bisa ikut itu? Kita harus punya roh dari Tuhan itu. Tanpa itu nggak bisa kita. Ya kan? Nah, makanya roh kita itulah yang menggerakkan kita supaya kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Nah, makanya hidup seorang Kristen itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketika orang dikendalikan oleh Roh Kudus, maka sesungguhnya dia telah mentaati Yesus dan telah mentaati Bapa di surga. Sekarang saya tanya sama kamu. Nih, saya punya gambar bagus nih. Siapa yang mengendalikan seorang muslim? Tadi sudah saya jawab, yang mengendalikan seorang Kristen adalah Roh Kudus. Itulah orang Kristen yang sejati, oke? Nah, sekarang kamu setuju nggak? Kalau yang mengendalikan seorang muslim itu adalah Muhammad. Baik, aku jawab ya. Tadi kau kan agak panjang. Silakan. Kau beri aku kesempatan untuk agak panjang juga sedikit kan. Gini, Des. Itulah kerancuan kalian dalam mengelola pikiran kalian. Kenapa? Kenapa aku bilang begitu? Karena kalian beranggapan Tuhan kalian itu, Yesus itu turun ke bumi ini untuk memberikan contoh-contoh terhadap kalian. Sementara di dalam diri kalian sudah ada Roh Kudus yang mengendalikan diri kalian.
secara logika. Rizal, kamu jangan mendebat dulu. Kita itu setuju bahwa kalau mau jadi orang Iya. Kristen, kamu Bukan nggak panjang paham, lebar Rizal. tadi. Kita ini bukan mau mendebat itunya. Bagaimana kedudukan Kau di jangan dalam. takut, aku nggak akan nanya Inilah itu. makanya aku bilang, Rizal, kau ini nggak nggak akan nanya nyambung, itu. Rizal. Dengar dulu. Bukan nggak nyambung. Kau tuh Kita yang salah bukan kaprah, aku nggak akan berbicara sampai ke sana. mengenai Aku nggak akan kita serang bukan kau. berbicara Aku nggak akan mengenai serang, janji. apa-apa ajaran Yesus. Bukan itu. Kita berbicara Yes. bagaimana hidup Yes. seorang Begini itu Kristen aku akan harus sampai ke mengikuti sana. apa yang Aku akan Yesus sampai ajarkan. Makanya orang Kristen itu dikendalikan oleh Karena Yesus kau dengan mulai cara dari sana, dikendalikan oleh Roh makanya- Kudus. Sepakat? Jangan takut kau. Dis. Aku nggak akan kubilang itu. Oke, Akan sekarang ku- umat akan- Muslim dikendalikan nggak sama Begini. Muhammad? Baik, itu yang aku mau ke sana tadi. Tapi kau sudah memotong aku. Nah, aku jadi begini, Dis. Nabi kami itu diutus kepada seluruh manusia yang mau mengikutinya. Untuk Berarti apa? supaya manusia dikendalikan Muhammad, betul? Dengar dulu, kau ini gimana? Enggak, cuma singkat aja loh, dengan maksud dan tujuan semua manusia menjadikan Muhammad itu sebagai pengendalinya, betul? Aku jelaskan dulu, Dis. Aku Mutar-mutar kau Rizal. ada muter-muter. Sudahlah, intinya kayak ketika begitu manusia Rizal. Makanya aku bilang kau itu sebenarnya dikendalikan Muhammad, cuman kau nggak sadar. Ketika manusia itu mau mengikuti apa-apa yang disuruh Nabi kami, contoh kau bilang tadi kan, masuk kamar mandi ada doanya, kemudian baca kaki kiri terlebih dahulu, keluar dari kamar mandi ada doanya, kemudian kaki kanan terlebih dahulu. Biar ngapa itu? Coba saya tanya. Secara Apa bedanya masuk kamar mandi pakai kaki kiri dengan pakai kanan? ada banyak perbedaan. Ya, sebutkan satu. Makanya orang-orang beriman sangat minim sekali motong di kamar mandi, tapi orang-orang kafir banyak sekali yang motong, Des. Motong Di kamar maksudnya? mandi banyak sekali. Motong apa? Banyak. Motong ayam. Tiba-tiba lagi mandi stroke, banyak itu. Stroke lalu Nyambung si Rizal. kenyataannya banyak. Oke, tapi intinya dengan cara menjadi muslim maka membuat hidupnya itu diatur, dikendalikan oleh Muhammad, betul? Benar, untuk kebaikan diri pribadi mereka sendiri, bukan untuk kebaikan orang. Artinya kamu setuju bahwa Jadi, menjadi ntar seorang dulu, muslim, Jal, kita bicara poinnya. Menjadi seorang muslim artinya membuat dirinya dikontrol, diatur oleh seorang manusia yang sekarang sudah ada dalam kubur namanya Muhammad. Setuju? Iya, dengan perintah Allah itu kan tadi. poinnya di situ. Dengan Makanya aku perintah bilang ini, Jal, nih. Siapakah yang mengendalikan seorang muslim? Jawabannya Muhammad, betul? Iya, benar. Kami Iya. mengikuti Nabi kami. Mengikuti Iya, Nabi kami makanya dengan Rizal, perintah-perintah makanya saya bilang barang siapa yang mengikuti Nabi kami. itulah yang dimaksud menuhankan menurut Al-Qur'an itu. Bukan, beda. Oke, Kalau sekarang yang coba beda. cek di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Di situ ada Ntar kata dulu, menuhankan. nanti kita ke sana. Jangan ke situ lah Rizal. Kau udah agak mendingan ini sekarang, udah agak sembuh sedikit. Dulu. Aku kasih Rizal, keterangan dulu. dengar Baik, dulu. aku buka. Menurut kamu yang dimaksud menuhankan itu enggak? Beda. Oke, Beda. coba cek Itu surat kemarin Al-Jathiyah kan nomor masalah ini 23. kita Sebentar. sudah- Cek surat Al-Jathiyah masalah nomor ini. 23 biar kita nggak debat kusir. Masalah ini kemarin kan Biar kita nggak udah debat bahas. kusir. Iya, Yuk, baik. saya bacain ayatnya ya. Aku buka. Saya bacakan ayatnya ya. Aku buka, ntar dulu. Nah, ntar silakan. dulu. Surat Al-Jathiyah nomor 23. Banyak orang nggak tahu menuhankan, disangkain menuhankan itu menganggap dia sang pencipta. Menuhankan kok menganggap dia sang pencipta, apa-apaan? Kau tuh yang gagal fikir. Coba baca di situ. Masalahnya, sudah Menuhankan kemarin kan apa? sudah Di situ aku kasih menuhankan. Analogi. Ketika seorang presiden menyuruh jenderalnya Coba memerintahkan dulu kau kepada baca di jenderalnya. situ, Rijal. Baca dulu. Surat apa? Al-Jathiyah nomor 23, surat ke-45. Baik, aku ikuti aja. Yang 23 ya. Nah, nomor 23. Baik. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan Oke. dan Allah membiarkannya sesat Oke. dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci
pendengaran dan hati serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Oke. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Oke. Itu berbicara mengenai menuhankan hawa nafsu, betul nggak? Ya, menuhankan Oke. hawa nafsu. Makanya di sini setuju nggak kamu orang yang menuhankan hawa nafsu itu adalah orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya? Setuju? Setuju. Berarti Tapi ada tingkatan lagi. dengar Selain dulu dikendalikan Rijal, hawa nafsu. dengar dulu. Enggak, kau harus bukan hanya sekedar itu saja untuk menuhankannya di dalam penilaian ini, bukan hanya sekedar untuk mengikutinya. Oke, apalagi? saja. Tapi dia takluk dan tunduk kepada hawa nafsunya. Oke, Begitu. takluk dan tunduk kepada hawa nafsunya. Bukankah keadaan seorang muslim harus seperti itu kepada Muhammad? Iya, kami tunduk dan Makanya aku mengikuti bilang Nabi kamu itu Muhammad. menuhankan Tapi- Muhammad, Rijal. Kamu itu dulu. menuhankan Muhammad. Dengan di dalam Al-Qur'an ada perintah langsung bahwa nabi kami itu tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Dia adalah menyampaikan wahyu yang diwahyukan. Ada klaim di sana dari Oke. ada Kepada siapa ada kamu apa taat ya? dan tunduk? Kepada Allah apa kepada Muhammad? Kepada Allah lah kami menyembah. Kepada Muhammad nggak Allah. usah taat, nggak usah tunduk kepada Muhammad. Taat karena Makanya saya bilang Rizal, makanya sebenarnya itu konsep kalian itu sebenarnya beda. diambil dari orang Kristen, Rizal. Kalian curi dari orang Kristen. Makanya Beda sebenarnya jauh, ya, Des. dengar dulu. Bapa di sorga menyatakan keberadaannya dengan cara mengutus firman-Nya menjadi manusia. Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat dia yang mengutus aku. Makanya Yesus ini pengejawantahan dari Bapa di sorga. Makanya kalau kamu mentuhankan Yesus, sebenarnya kamu itu mentuhankan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Gitu loh. Kalau kamu mentuhankan Roh Kudus, sebenarnya kamu mentuhankan Bapa di sorga. Karena Roh Kudus itu datang dari Bapa di sorga. Yesus juga datang dari Bapa di sorga. Nah, konsep itu kamu ambil sebenarnya. Makanya ketika kamu patuh, taat, tunduk, patuh kepada Muhammad, sebenarnya kamu lagi patuh sama Allah itu. Nah, masalahnya, layak nggak Muhammad menjabat title itu? Nggak, saya katakan nggak lulus. Oke. Karena apa? Dia ngajarin boleh bohong. Dia menyuruh manusia minum. Ada seorang manusia minum kencing hewan. Enggak. Dia kena sihir. Lu gimana? Gini, Bagaimana dia bisa menjabat sebagai pengejawantahan Secara- daripada Sang Pencipta? Nggak bisa. Gini, Dis. Ia Secara layak logika. menjabat sebagai pengejawantahan dari Sang Pencipta itu hanyalah Sang Firman, yaitu Yesus. Makanya jangan kau tuhankan Muhammad, tuhankanlah Yesus. Ya, Itulah kami jalan nggak yang pernah benar, menuhankan Rijal. Muhammad. Oke, Des, begini, Des. Aku ikut aja lagi ya. Silakan. Lagi. Gini, kami mengikuti seluruh ajaran-ajaran Nabi kami, bahkan cara bicara, cara berjalan, apapun yang dilakukan Nabi kami ikuti. Karena apa? Karena diperintahkan oleh Allah kepada kami untuk mengikuti Nabi kami. Tapi bohong. Tetapi beda sekali dengan Coba kalian bohongnya gini, agama-agama Muhammad menikahi anak di bawah umur enggak? Sebentar, aku cek dulu perkataanmu. Sebentar, kau bilang menyuruh mengikuti Muhammad. Betul enggak Muhammad menikahi anak di bawah umur? Enggak. Jadi berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Des, kau tahu nggak hadis itu? Aduh Rizal, kamu saja sebenarnya di hati Hadis, kecilmu. masalah kau nggak ngerti hadis. Nggak ada Rizal, hadis yang mengatakan. hadisnya ada, Sohih. Nggak ada, Des, nggak ada. nggak Aisyah ada. dinikahi pada saat berumur 6 atau 7 tahun Mana? dan Coba berumah tunjuk tangga hadisnya. pada umur 9 tahun. Coba kau kasih tunjuk ke aku hadisnya. Aduh Rizal. Nggak Oke. ada hadis karena Baik. kau nggak tahu hadis. Kita turuti maunya dia. Oke nih Rizal, coba nih. Coba ya. Untung udah saya simpan semua. Sekarang saya simpan di HP teman-teman. Soalnya kalau nyari-nyari kelagapan. Coba tuh baca. Baca Rizal. Tahu. Baca. Nggak jelas, kau baca aja. Kau baca Baik. aja. Hadis Siapa riwayat riwayat Muslim. siapa? Hadis riwayat Muslim nomornya 2547. Diriwayatkan daripada Aisyah bahwa beliau berkata,
Maksudnya Rasulullah SAW telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda SAW bersamaku ketika umurku 9 tahun. Kebaca nggak? Hadis siapa itu, Hadis? Udah dibilang itu? Hadis riwayat Muslim, Rijal. Riwayatnya siapa yang memberikan hadis itu? Kau nggak ngerti hadis? Udah dibilang makanya. Itu Aisyah. Aduh, Rijal. Kau tahu apa sih hadis? kita mau diskusi Kau tahu apa hadis? Enggak. Sebelumnya aku tanya dulu, kau tahu apa hadis? Hadis itu apa? Kau nggak tahu kan hadis itu? Menurut orang Islam, hadis itu adalah segala tindak tanduk, perbuatan, perkataan Muhammad. Itu disebut sebagai hadis. Kau nggak ngerti hadis, masalahnya. Itu bukan hadis, itu adalah kalau hadis itu adalah ucapan yang keluar dari mulut Nabi kami, itu baru bisa dikatakan hadis. Oke, sekarang gini, kamu mengikuti apapun. Ini aku jelaskan masalah itu dulu. Kau kan nanya itu kan. Kamu mengikuti apa kata Muhammad nggak? Aku jelaskan dulu itu, biar nggak ada penonton kau itu yang perlu diedukasi, ada 3.000 lebih itu. Nggak, jangan dulu melebar kemana-mana. Kita fokus di sini. Artinya begini, Rijal, kita sudah sama-sama sepakat, Rijal, bahwasanya yang mengendalikan, mengontrol, membuat orang Muslim diatur, ya kan, dikendalikan adalah Muhammad. Kamu sudah setuju. Nah, kalau ada orang dikendalikan oleh setan, dikontrol oleh setan, mengikuti apa kata setan, taat, patuh, mendengarkan apa kata setan, sami'na wa ta'na kepada syaiton. Setujukah kamu bahwa orang itu telah mentuhankan syaiton? Iya. Membuat syaiton menjadi tuhannya, setuju? Ya. Nah, setuju. Kalian begitu kepada Muhammad tuh, kalian kayak begitu. Kalian membuat diri kalian dikontrol, dikendalikan, patuh, taat, tunduk, sami'na wa ta'na kepada manusia bernama Muhammad. Makanya aku bilang, Rijal, itulah yang ku maksud bahwa kalian tuh menuhankan Muhammad. Cuman kalian nggak nyadar gitu loh. Karena di otak kalian menuhankan tuh kayak begini. Kemarin kan itu menuhankan. Di otak kalian itu gini. Kalau nggak gini nggak menuhankan ini. Makanya ku bilang, belajar dulu Al-Quran. Apakah yang dimaksud mengilahkan sesuatu, menuhankan sesuatu. Belajar dulu. Saya sampai capek jelasinnya, Rijal. Sampai ludah-ludah saya keluar kering kerontang. Tidak ada satu muslim pun yang akan menuhankan Nabi kami. Nah, ulanglah. Karena jelas sekali. Rijal, begini, mustahil aja, atau tidak orang menuhankan setan? Bisa orang menuhankan setan. Dengan cara bagaimana orang menuhankan setan? Nabi, bukan menuhankan. Dengan cara bagaimana orang menuhankan setan? Enggak, ini pertanyaan ulang-ulang lagi kan tadi udah. Enggak, biar jelas. Dengan cara bagaimana seseorang menuhankan setan? Mengikuti, taat, patuh, tunduk, kemudian dan meminta kepada setan tersebut. Harus ada memintanya. Adalah berdoa. Oke, baik. Sebentar, oke. Ya. Apakah umat Muslim mengikuti Muhammad? Ikut. 1, terpenuhi 1 kriteria untuk menuhankan ya. 2, apakah umat Muslim patuh, taat, tunduk, mengikuti apa kata Muhammad? Iya. Apakah umat Muslim meminta kepada Muhammad? Enggak. Oke. Kami berdoa. Ketika ada umat Muslim bilang begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dia minta nggak sama Muhammad supaya didengar seruannya? Aku rindu. Ya. Rindu, Des. Ya, minta nggak dia sama Muhammad? Dengan lagu itu karena aku memang nggak paham lagu. Iya. Aduh, Rijal, sebentar. Mereka minta nggak sama Muhammad? Aku rindu. Itu ada semua kriteria sudah kau penuhi loh, Rijal. Semua kriteria. Bahkan kalian sudah bilang, ya Rijal, ya Rasulullah, ya Rasul. Kalian kan berseru-seru sama Muhammad, minta sama Muhammad, ya Rasulullah, dengarkanlah seruan kami. Kalian minta sama Muhammad biar Muhammad tuh dengar kalian. Bagaimanapun kau paksakan itu nggak akan nyambung, Des. Masalahnya begini. Sebenarnya kau standar ganda, Rijal. Kau standar ganda. Des, dengar dulu aku kan. Ini aku kasih tahu kepadamu ya. Kami memang mengikuti, patuh dan
belajar mengikuti seluruh ajaran-ajaran Nabi kami, Dis. Apa yang diperintahkan kepada kami untuk disampaikannya kepada umatnya, kami ikuti semuanya. Ketika Nabi kami itu diutus. Dan beda sekali dengan kalian. Kalian kan katanya menuhankan malah Yesus, lari kemudian- kemana-mana ini. Enggak, ini perbedaan Poinnya bukan antara itu. akal Poinnya sehat. itu kamu menuhankan Dis, Muhammad, kami kau jangan menuhankan takut. Yesus. Ini perbedaan akal sehat Dengan cara akal bagaimana celeng, kami Dis. menuhankan Yesus? Dengan cara kami hidup supaya hidup kami itu dikendalikan, dia menjadi kepala, memerintah di dalam hidup kami. Nah, itulah yang kalian lakukan kepada Muhammad, Abdul. Apa bedanya? Coba aku ingin tanya kepada kau. Teman-teman, Kalau gini, itu gini. anak- Saya kalau itu bertanya-tanya, ibaratnya, apakah apa orang bedanya Roh Aduh, Kudus sebentar, yang sebentar, ada Rijal. Aduh, pada kau turun dulu lah. Bentar dulu lah. Sebentar, saya mau ngomong dulu. Sebentar. Saya gini, teman-teman. Apakah saya ini kalau ngomong nggak dipahami oleh mereka atau mereka pura-pura nggak paham atau bahasa saya kecil? Coba, menurut teman-teman gimana? Coba, teman-teman coba ini di kolom komentar. Menurut teman-teman, apa yang